tangga itu bagian dalam rumah yang makan tempat ya, tapi perlu. Udah makan tempat tapi perlu. Oke guys, kali ini Unatux akan membahas mengenai salah satu komponen dalam rumah tinggal ya, atau dalam bangunan pada umumnya, yaitu tangga ya. Karena ini adalah komponen yang penting dalam suatu bangunan yang harus ada kalau di bangunan yang bertingkat. Yang pertama adalah definisi mengenai tangga ya. Tangga itu merupakan salah satu komponen bangunan ya, dalam bangunan ataupun bisa di luar bangunan, yang menghubungkan antara satu lantai dengan lantai berikutnya. Misalnya dari lantai 1 ke lantai 2, kita butuh benda itu atau butuh komponen itu yang namanya tangga untuk bisa berfungsi, untuk bisa memfungsikan transportasi dan sirkulasi dari lantai 1 ke lantai berikutnya gitu. Jadi tanpa adanya alat ini atau benda ini ya, tentunya untuk perpindahan manusia dan aktivitas yang ada di dalam bangunan itu tentunya akan terhambat. Apa fungsi tangga? Fungsi tangga ya tentunya seperti yang tadi kita udah jelaskan ya, adalah untuk sebagai sarana transportasi antara lantai 1 dengan lantai berikutnya, untuk keperluan manusia berpindah dari lantai 1 ke lantai berikutnya. Sebenarnya selain tangga ada yang lain ya, seperti lift atau eskalator ya, tangga berjalan ya, itu salah satu lah ya, dari opsi-opsi lain untuk membantu manusia beraktivitas untuk pindah dari satu lantai ke lantai berikutnya. Cuman tangga ini memiliki fungsi yang paling dasar, yang paling manual ya istilahnya, tanpa menggunakan listrik pun kita bisa pakai ya kan. Kalau kayak lift atau eskalator kan harus pakai listrik. Kalau tangga cukup dengan kita berjalan kaki seperti biasa, kita bisa berpindah dari lantai 1 ke lantai berikutnya. Berikutnya adalah jenis-jenis dari tangga ya. Jenis-jenis dari tangga itu berdasarkan bentuknya. Kalau kita lihat dari atas ya, kalau dari denah kita lihat atau kita lihat dari atas, itu ada bentuk U, ada yang berbentuk L, ada yang berbentuk I atau lurus, ada yang berbentuk O atau melingkar ya. Kalau bentuk U itu ya tentunya tangga yang sering kita jumpai di mana-mana ya secara umum ya. Bentuk L juga kadang-kadang ada tuh. Biasanya kalau bentuk L tengahnya ada void tuh, di lantai 2-nya ada lubang ya. Sementara bentuk I itu yang melurus dan bentuk O itu yang melingkar. Biasanya kadang-kadang di rumah-rumah mewah atau bahkan di area servis, di area dapur atau area belakang rumah itu kadang-kadang ada juga tangga putar ya, tangga melingkar ya, tangga spiral istilahnya. Dari jenis-jenis tangga yang tadi kita bisa jelaskan, kalau tangga berbentuk huruf U artinya kita akan naik dan keluar dari tangga ya, masuk ke dalam area tangga dan keluar dari area tangga itu di posisi yang sama, cuman beda lantai. Jadi kalau misalkan naiknya dari sisi sini, pasti nanti keluarnya juga dari sisi sini di lantai berikutnya, tapi karena posisinya bentuk tangganya huruf U, jadi naik dan turun, tanda kutip ya, naik dan turun tangga itu di sisi yang sama, di beda lantai yang berbeda tentunya, itu bentuk U. Sementara kalau bentuk tangga L ya tentunya naik dan keluar dari tangganya itu di posisi yang berbeda, jadi naik dari sisi sini di lantai bawah misalkan, keluarnya di sisi sebelah sana di lantai atas karena huruf L, dan naik di sini turunnya di sini gitu, keluarnya di lantai berikutnya. Jadi penggunaan tangga L, tangga U ini juga sesuai kebutuhan. Kadang-kadang ada kombinasi ruangan yang membutuhkan tangga U dan ada yang membutuhkan tangga L. Ada juga kombinasi ruangan yang membutuhkan tangga yang berbentuk huruf lurus, huruf I ya, lurus. Jadi naik tangga tuh lurus saja sampai ke lantai berikutnya. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Kalau tangga U ini punya kelebihan tentunya, kalau di lantai dasar biasanya tangga berbentuk huruf U ini kolongnya bisa dipakai sebagai gudang. Begitu juga tangga L atau tangga yang lurus ya, kolongnya bisa dipakai sebagai gudang, atau bahkan mungkin kalau tangganya cukup lebar bisa dipakai sebagai kamar mandi. Memang bedanya kalau tangga berbentuk huruf L, karena dia naik dan turunnya tangga atau keluarnya tangga di lantai berikutnya itu beda posisi, tentunya di lantai berikutnya kita harus punya area sirkulasi ya, untuk menghubungkan area tangga ini ya. Kalau jika tangga itu akan berulang ke lantai berikutnya, jadi kan ada tangga lantai 1 ke lantai 2, dari lantai kedua ke lantai 3 bentuknya L semua, berarti kan kita butuh sirkulasi karena posisi keluarnya tangga tidak berada di satu titik, beda dengan tangga U ya kan. Kalau tangga U udah pasti naik dan turun di satu titik yang sama. Sementara kalau tangga yang berbentuk huruf O atau melingkar ya, melingkar bulat gitu, itu tangga yang istilahnya kita harus hitung apakah
jumlah anak tangganya cukup atau tidak dari lantai bawah ke lantai berikutnya. Kedua, ntar nanti juga strukturnya pasti lebih rumit karena tangganya melingkar. Nah, ada juga yang tangganya berbentuk spiral nih, biasanya pakai tangga besi nih di area servis. Nah, itu juga harus dihitung jumlah anak tangganya, apakah cukup supaya nanti dalam satu putaran 360 derajat anak tangga berikutnya itu tidak membuat kepala kita kejeduk ya, atau terantuk ya, karena nggak cukup nih nanti. Nah, itu harus dihitung gitu. Jadi masing-masing tangga ini bentuknya yang bermacam-macam ini punya plus minus yang harus dikonsider, yang harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan bangunannya. Nah, membahas mengenai ukuran tangga. Ukuran tangga ini sebenarnya memang ada dasar-dasar yang perlu diperhatikan ya. Yang penting manusia yang menggunakan itu harus nyaman. Kalau lebar bahu manusia ini adalah standarnya 60 cm, ada baiknya tangga itu ya minimal 60 cm. Tapi tentunya tidak mungkin kita bikin 60 cm karena terlalu mepet. Nanti belum railingnya ya kan. Belum nanti kalau kita bawa barang naik tangga. Jadi ada sebaiknya tangga itu setidaknya 90 cm lah lebarnya, bersih supaya cukup nyaman. Nah, kemudian jangan lupa tangga itu kan terdiri dari anak tangga, dan anak tangga ini ada injakan dan ada tanjakannya. Nah, injakan ini harus selebar telapak kaki kita. Nah, standarnya adalah 30 cm. Jadi kalau telapak kaki kita dihitung dari jempol sampai ke tumit itu kurang lebih 30 cm. Nah, setidaknya harus 30 cm supaya menapak dengan nyaman dan aman. Untuk injakannya, tinggi injakan itu ada baiknya berkisar antara 16 sampai 20 cm. Dan rata-rata standar kenyamanan yang paling banyak digunakan itu adalah 18 cm. Lebih dari 20 cm tentunya kita harus melangkah lebih tinggi ya, lebih mengangkat kaki atau mengangkat lutut itu untuk naik ke anak tangga berikutnya lebih tinggi. Tentunya ini yang tidak nyaman karena nanti kalau tangganya panjang dan anak tangganya banyak tentunya akan pegel. Itu juga mungkin untuk kaum wanita yang menggunakan pakaian tertentu juga akan menyulitkan kalau melangkahnya harus besar-besar gitu. Nah, selain ukuran-ukuran anak tangga itu tadi injakan 30, tinggi injakan maksimal 20, dan standarnya kalau bisa yang nyaman itu 18 cm. Tangga ini juga kadang-kadang dilengkapi dengan railing. Nah, tinggi railing ini atau pagar di kiri kanannya ini sebaiknya yang nyaman adalah yang bisa dipegang dengan nyaman pada saat manusia itu berdiri. Nah, tinggi manusia kan beda-beda ya, kadang-kadang di orang Asia atau di orang Eropa atau orang mana kan beda-beda. Tapi mungkin paling aman itu 1,1 meter tinggi railingnya, dengan diameter railing kurang lebih 5 cm. Maksudnya apa? Supaya bisa dipegang, dicengkram di tangan dengan nyaman. Kalau terlalu gede kan kita nggak bisa nyengkram, tapi kalau terlalu kecil juga nyengkramnya aneh rasanya. Nah, kalau kurang lebih 5 cm itu rasanya pas itu railingnya. Railingnya bisa berupa pipa bulat atau mungkin kotak atau apa, tapi kurang lebih segitu. Jadi memang railing ini tujuannya untuk keamanan dan supaya orang nggak terjatuh ke kiri atau kanan tangga. Karena kalau lantainya banyak, kalau nggak ada pagarnya kan juga bahaya ya kan. Kemudian ukuran tangga yang lain itu selain anak tangga ada juga ukuran bordes. Jadi kalau misalkan tangganya berbentuk U, biasanya kalau kita perhatikan habis naik tangga ada landasan dulu ya, kita sebutnya sebagai bordes tangga yang tidak ada anak tangganya. Kemudian baru lanjut lagi menggunakan anak tangga, sama juga dengan tangga huruf L. Naik ada bordes dulu atau landasan, kemudian baru belok naik lagi seperti itu. Nah, bordes tangga ini pasti ukurannya lebar minimalnya adalah selebar anak tangganya. Jadi kalau lebar tadi anak tangganya 90 cm, ya lebar bordesnya juga 90 cm gitu kurang lebih. Jadi supaya cukup nyaman dan membuat pengguna tangga tidak mengalami perubahan orientasi dimensi dalam menggunakan tangga tersebut. Nah, berikutnya tadi udah dibahas mengenai ukuran tangga, dan kemudian sekarang ada komponen-komponen tangga ya. Sebagian tadi udah disebutkan di saat penjelasan mengenai ukuran tangga ya. Komponen tangga tentunya ada anak tangga, tadi kita udah sebutkan, ada railing tangga ya kan, ada bordes atau landasan ya, landaian. Terus juga ada yang namanya step nosing. Step nosing itu biasanya ada di bibir-bibir atau tepian anak tangga yang berupa material yang lebih kasar supaya orang tidak tergelincir atau tidak slip. Biasanya itu ada step nosing di situ. Terus juga ada kadang-kadang lampu tangga, kadang-kadang untuk area tertentu yang cukup gelap atau untuk malam hari, tangga-tangga tertentu bisa dilengkapi dengan lampu yang ditanam di anak tangganya. Jadi anak tangganya itu bisa nyala bagian bawahnya, jadi orang nggak susah untuk melangkah, oh ini anak tangga berikutnya, oh ini anak tangga berikutnya gitu. Ada juga tangga yang dilengkapin
dengan fitur-fitur lain ya yang bisa mendukung estetika ya kan, misalnya dari bahan-bahan tertentu yang akan kita bahas pada berikutnya ini. Ada juga yang menggunakan bahan-bahan yang tidak umum gitu, misalkan seperti kaca ya kan, untuk mempercantik bagian tangga, karena tangga ini juga kadang-kadang bagian bangunan yang akan diekspos atau dipamerkan karena keindahannya gitu. Untuk rumah-rumah mewah kadang-kadang tangga ditaruh di tengah muter gitu ya, atau melengkung. Nah itu juga bagian dari elemen estetika yang memberikan rasa grand ya, rasa besar atau rasa mewah dalam suatu ruangan. Jadi tangga ini selain fungsional untuk memindahkan orang dari lantai satu ke lantai berikutnya, juga berfungsi secara estetika. Nah berikutnya adalah bahan-bahan pembuat tangga. Bahan-bahan pembuat tangga ini bervariasi ya, dari sejak zaman dulu ya sampai zaman sekarang, bahkan dari zaman Fir'aun itu mungkin juga udah banyak tangga digunakan ya, mulai dari tangga kayu yang sederhana ya, yang orang bilang seperti tangga monyet ya kan, atau mungkin anak tangga juga berupa anak tangga seperti biasa tapi terbuat dari bahan kayu, sampai menggunakan bahan batu. Nah di era modern ini bahan lebih luas lagi penggunaannya ya, ada yang menggunakan besi, bahkan ada yang menggunakan kaca ya kan, ada yang menggunakan bambu juga ada sekarang dieksplorasi dengan baik. Jadi bahan-bahan tangga ini bervariasi, namun tetap harus memiliki filosofi bahwa tangga itu nomor satu harus kuat, kedua harus fungsional. Karena kalau tangga itu nggak kuat, berbahaya. Karena tangga itu kadang-kadang dalam keadaan darurat kan kita pakai ya, berbondong-bondong lah orang keluar dari suatu bangunan melewati tangga ya kan. Nah kalau tangganya nggak kuat, tiba-tiba jebol gitu, misalkan konstruksinya nggak bener, nah itu kan juga bahaya ya kan, udah darurat jebol lagi ya kan. Nah gitu misalnya. Nah jadi tangga rata-rata banyak orang pakai itu dari konstruksi beton bertulang, karena bisa di finish dengan cat atau di finish dengan keramik ya. Ada juga yang menggunakan tangga besi, biasanya di industri menggunakan tangga-tangga yang terkonstruksi dari bahan logam ya, dari plat-plat besi atau dari besi hollow atau dari perforated plate atau dari grate atau ya grill kisi-kisi dari besi, itu banyak macamnya. Ada juga untuk estetika, beberapa tempat menggunakan tangga dari kaca, jadi mungkin kaca tebel ya, dibuat tebel atau bahkan didobel, disusun di atas rangka aluminium atau di rangka besi atau stainless yang mengkilap, jadi bagus ya, kacanya transparan, rangkanya juga stainless, railingnya juga stainless dan kaca, dan itu menjadi suatu estetika yang bisa dijual. Itu juga sesuatu yang bagus untuk dipakai di tangga, cuman ya mungkin secara fungsional kurang nyaman ya kalau tangga dari kaca ya, terutama untuk kaum wanita ya. Terus untuk bahan-bahan lain mungkin di daerah ada yang menggunakan tangga bambu ya kan, bahkan tangga-tangga bambu ini bisa dipakai di untuk tangga-tangga di pegunungan ya. Jadi kalau kita mau naikin bukit, itu bukitnya dikasih perkerasan menggunakan bambu ya, dikasih cerucuk-cerucuk bambu disusun seperti tangga. Jadi tangga yang dibuat di tanah itu tidak longsor kalau misal, atau tidak tergerus kalau lagi hujan. Atau mungkin tangga bambu yang benar-benar tangga bambu ya, konstruksinya seperti tangga biasa pada umumnya, tapi terbuat dari bahan bambu. Jadi bahan-bahan ini amat sangat luas, yang penting nomor satu fungsional dan harus memiliki kemampuan struktural yang benar. Nah yang terakhir adalah mengenai tangga darurat. Tangga darurat ini adalah tangga yang berfungsi untuk dalam keadaan darurat ketika bangunan mengalami suatu bencana, pada umumnya adalah kebakaran. Untuk bangunan-bangunan tinggi seperti gedung-gedung tertentu ya, lebih dari 4 lantai atau mungkin 8 lantai, 10 lantai, itu tangga darurat semakin wajib ya kan. Ada peraturannya di peraturan keselamatan bangunan terhadap kebakaran, dan ada standar-standarnya. Nanti kita bisa share di lain episode khusus mengenai tangga darurat, karena dia memiliki dimensi yang minimal ya kan, harus standarisasi, punya railing yang terstandarisasi, bahkan ruangan tangga itu juga harus pressure air ya, supaya asap dari luar itu kalau ada kebakaran gak ikutan masuk ke dalam tangga darurat, karena tangga darurat nanti akan penuh sesak dengan orang yang akan menyelamatkan diri ke lantai dasar. Jadi dia harus punya tekanan udara yang lebih positif daripada luarnya, jadi itu ruangan itu harus pressurize gitu. Bahkan tangga darurat memiliki smoke lobby ya, smoke lobby, supaya itu area perantara dari luar ke dalam tangga darurat. Jadi dengan begitu kan diharapkan mencegah asap masuk ke dalam tangga darurat gitu. Juga ada standar penerangannya, standar dimensinya, dan standar yang lain-lainnya
Jadi tangga darurat ini adalah salah satu bagian dari bangunan yang penting dan krusial, wajib ada, kalau nggak nanti izin bangunannya juga bisa nggak keluar, karena menyangkut keselamatan manusia. Nanti terkait dengan urusan keselamatan bangunan terkait kebakaran, dan itu ada peraturannya tersendiri. Nanti kita bahas bisa di lain episode. Oke, sekian, terima kasih untuk pembahasan mengenai tangga sebagai salah satu komponen bangunan. Terima kasih.